Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit menceritakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Salam saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik yang selalu memberi kekuatan di dalam hari-hari kehidupan ini. Kita pasti, atau bukan pasti barangkali ya, mungkin di zamannya Pendeta Novel saja itu, ada dosen, ada guru yang mengatakan, nyawamu di ujung pena saya ini, katanya. Dia sambil mengangkat penanya, mengangkat pulpennya. Lalu ada orang bahasa Batak bilang, tenang maha mulai, hitado mengatur negaraon. Kalau mendengar kalimat seperti itu, bagaimana perasaanmu? Pastilah ketar-ketir ya. Apalagi kalau ada dosen killer, kalau ada guru killer yang mengatakan seperti itu. Masa depanmu di ujung pulpenku ini. Aku yang mengatur di sini. Aku yang mengatur di negara ini. Pastilah kita ketar-ketir. Pastilah kita jantungan ya. Pasti memang yang pasti kita punya jantung, tapi jantungan belum tentu. Tapi sekali lagi, mendengar hal itu kita pasti ketakutan atau kita pasti merasa berada di dalam situasi tidak nyaman dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu secara jujur bukan Dia mengatur masa depan kita, bukan Dia mengatur negara ini. Tapi siapa? Allah lah sang pengadil itu. Tema kita mengatakan bahwa Allah sendirilah hakim itu. Membuatmu takut? Kalau Anda takut, berarti ada yang salah dan ada yang berdosa dalam kehidupanmu. Ada yang kelakuan, ada tindakan yang tidak benar di dalam kehidupanmu. Tapi orang benar akan bersuka cita ketika dia mengimani, ketika dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang sesungguhnya. Mungkin sekarang kita santer dengan berita-berita tentang keluarga yang mencari keadilan untuk anaknya yang mati, terbunuh. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menguatkan setiap kita bahwa hakim yang sesungguhnya, pengadil yang sesungguhnya adalah Bapamu di sorga, adalah Allahmu. Dan itu membuat kita menjadi bersuka cita, menjadi bersorak-sorak, mengagungkan, memuliakan namanya di dalam kehidupan kita. Sebab Allah lah hakim, pengadil yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Makanya sering kita mengatakan di dalam iman kita, kalau Allah di pihak kita, siapa berani melawan? Bahkan Tuhan Yesus, Allah Bapa mengatakan kepada kita bahwa diamlah, akulah yang berperang
Akulah yang berperkara untuk setiap masalahmu di dalam hidupmu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dimulai dengan nama seseorang yang berkata, yang bermazmur, yang disebut dengan nama Asaf. Siapakah Asaf itu? Asaf itu bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik 6 ayat 39. Di sana lengkap ditulis Asaf itu bernama aslinya Asaf bin Berekhia bin Simea. Aku ulangi, Asaf bin Berekhia bin Simea. Asaf ini adalah seorang ahli musik keturunan suku Levi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Bahkan Asaf menulis 12 mazmur dalam kitab Mazmur ini. Asaf itu adalah pribadi yang ahli dan pandai mempersembahkan musik indahnya, lagu-lagunya sebagai kidung persembahan kepada Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia pintar bermain musik. Bahkan hal yang luar biasa, Asaf ini juga dikenal sebagai pribadi yang mengajar anak-anaknya untuk hidup memuliakan dan memuji Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita bertanya, kenapa ada Mazmur Asaf? Asaf itu lebih menyoroti kepada sosok pribadi yang bernama Asaf yang menjadi pengubah dari topik kita pada saat ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini seperti mazmur sebelumnya adalah mazmur pengajaran, bukan mazmur doa atau pujian. Mazmur ini merupakan mazmur teguran, mazmur peringatan, dan dalam meyakinkan kita bagaimana keadilan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dalam mazmur sebelumnya, di pasal sebelumnya, telah dituntut perhatian semua umat manusia bahwa Tuhan akan datang untuk menginsafkan, bahwa Tuhan akan menjadi pengadil untuk setiap keberdosaan, kebodohan, untuk setiap keberadaan pribadi yang bertindak terlebih di dalam ibadahnya, mendukakan hati Tuhan dalam kehidupannya. Sebab banyak orang pada saat itu melakukan ibadah hanya sebagai ritual saja, melakukan ibadah hanya sesuatu yang numpang lewat saja, hanya berupa upacara-upacara lahiriah, dan mengabaikan tindakan yang sesungguhnya akan apa yang diimani di dalam kehidupannya. Artinya Tuhan mau mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu bukan bicara tentang ritual saja, tapi bicara tentang bagaimana tindakanmu, kepedulianmu kepada orang-orang di sekitar kehidupan. Adakah kepedulian itu? Adakah tindakan kasih itu terjadi di dalam hidupmu? Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaik, dalam kasih Tuhan Yesus dikatakan di ayat yang kedua, dari Sion puncak keindahan Allah akan tampil. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Di sana kita melihat ada kata Sion, dan memang hampir kurang lebih 150 kali kata Sion ini dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama ini. Sion itu pada dasarnya berarti benteng, bisa kubu pertahanan, dan Sion itu juga adalah kota Daud dan juga kota Allah. Dan seiring berkembangnya kata Sion mengalami transisi yang awalnya merujuk pada kota bicara secara fisik, tapi akhirnya lebih lagi bicara secara spiritual. Di Alkitab, kata Sion itu pertama kali disebut di dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 7, mengatakan seperti ini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Sion pada awalnya merupakan nama benteng kuno orang Yebus di kota Yerusalem. Sion tidak hanya merupakan nama dari benteng tersebut, tetapi juga merupakan nama kota di mana benteng itu berdiri. Jadi dikatakan setelah Daud merebut kubu pertahanan Sion,
Sion kemudian disebut sebagai kota Daud. Lalu kenapa di ayat yang kedua dikatakan dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar? Sebab Sion itu dipandang menjadi lambang kehadiran Tuhan, lambang kekuatan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan orang beriman. Ketika berbicara tentang kitab perjanjian lama, dari sanalah Tuhan hadir, dari sanalah Tuhan menunjukkan. Seperti kita mengingat kisah bagaimana di Gunung Sinai, teofani Allah kepada Musa. Teofani Allah menunjukkan bagaimana hukum Taurat itu diberikan. Dan topik kita pada saat ini bicara tentang Sion, tempat Allah hadir, tempat Allah memunculkan kemahakuasaannya. Kemahakuasaan itu dikatakan pada kalimat selanjutnya bahwa Allah itu datang dan di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Api menjilat dalam arti bicara tentang kemahakuasaan Allah itu. Ketika dikatakan adalah badai yang dahsyat, bicara tentang kemahakuasaan. Api menjadi lambang kekuatan yang membumi hanguskan. Badai menggambarkan kemahdasyatan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Kenapa penting itu dikatakan? Sebab memang pada saat itu, sekali lagi tindakan orang-orang yang mengaku dekat, yang mengaku percaya kepada Allah, itu sepertinya hanya kamuflase saja. Semua penuh dengan kemunafikan. Dan di sini Tuhan menghantar kepada sebuah kenyataan bahwa Tuhan tahu apa yang engkau lakukan di dalam ibadah. Apakah itu bicara tentang rutinitas? Apakah itu bicara memang benar tindakan dari ungkapan hatimu, pengenalanmu akan Tuhan di dalam kehidupan ini? Atau itu justru hanya sesuatu ritual belaka? Bukankah menjadi aneh ketika negara kita ini punya agama yang paling banyak? Ketika di negara kita ini rumah ibadah di mana saja ada. Tapi lihatlah, di manakah keadilan itu? Sudahkah keadilan itu menjadi milik setiap orang? Sudahkah keadilan itu dinyatakan? Mari jawab dengan hatimu. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan Allah tidak akan tinggal diam. Dan itu menjadi kuat kita, siapapun kita pribadi yang mungkin merasakan ketidakadilan itu, yang sedang mencari keadilan itu. Lihatlah, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan datang dan dia akan mengadili, dan dia akan menempatkan sesuatu itu pada porsinya, pada posisinya. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah itu. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Apa hal yang pertama yang mau dinyatakan di sana? Tuhan melihat bahwa benar orang percaya itu adalah pribadi yang mempersembahkan kurban, yang memberikan, yang mengembalikan apa yang dia punya, yang bersumber dari Allah, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di satu sisi juga ayat ini ingin mengatakan jangan sampai Anda berpikir bahwa Tuhan itu mata duitan, bahwa Tuhan itu sangat membutuhkan kurban itu, seakan-akan engkau beribadah, ungkapan menyogok Tuhan di dalam kehidupanmu. Anda salah dalam pemahaman itu. Itu bukan orang beriman. Apa yang Tuhan tidak punya, semua Tuhan punya. Bahkan apapun yang ada di dalam hidupmu, itu bersumber dari Tuhan. Maka jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membutuhkan itu. Tidak. Tapi sekali lagi Tuhan mau bahwa ibadah yang sejati itu adalah rasa syukurmu, pengimananmu kepada Allahmu terlihat nyata di dalam tindakanmu, di dalam hari-harimu. Maka Tuhan mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Dan firman Tuhan ini ayat yang ke-6 ditutup dengan
Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Saudaraku, apa yang mau digambarkan di dalam situasi itu? Langitlah yang memberitakan. Artinya keadilan Allah itu nyata dan melingkupi seluruh dunia ini dan melingkupi seluruh bumi ini. Lalu yang kedua, Tuhan mau mengatakan dengan ayat yang ke-6 itu bahwa keadilan itu adalah milik setiap orang. Lalu yang ketiga, Tuhan mau katakan bahwa keadilan itu adalah bagian atau situasi yang dinanti-nantikan setiap pribadi yang berada di bawah langit dunia ini. Setiap pribadi yang berada di kolong langit ini. Saudaraku, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, ketakutan akan kehadiran kemahakuasaan keadilan Allah itu hanyalah milik orang berdosa. Itu hanya milik orang bersalah yang tidak menyukai firman Tuhan dan tindakan Allah. Kalau kita benar, kalau kita baik di hadapan Tuhan, maka tidak ada ketakutan ketika Tuhan hadir. Kapanpun dia mau hadir dalam hidup kita. Yang kedua, saat ini Anda mungkin sedang mencari keadilan. Percayalah dan serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan yang maha adil akan memberikan keadilan kepadamu. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu terhempas, bahkan terinjak-injak oleh ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang ketiga, pujilah Tuhan dengan ibadahmu. Puji Dia dengan korban syukurmu dan kepedulianmu terhadap sesamamu manusia. Tuhan tidak suka kemunafikan. Tuhan tidak suka sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang hanya bersifat ritual saja. Tapi Tuhan mau imanmu terlihat nyata di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang terakhir? Saya mau bacakan lirik ibadah itu yang mengatakan lirik lagu, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus. Ibadah murni bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, bahwa Allah lah hakim yang sesungguhnya dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu, menyahkan Tuhan virus-virus ini. Amin.